sebenarnya apa sih generation gap ini? Konflik antar generasi ini dari mana asalnya? Kok tiba-tiba semarak sekali ini opini tentang generation gap ini, Bu Faiza? Ya, kalau kita coba melakukan penelusuran dari istilah generation gap-nya itu sendiri, itu pasti kita akan menemukan bahwa memang istilah ini muncul kuat itu di Barat, ya, terutama pasca Perang Dunia II. Jadi di situ ada seorang sosiolog ya yang bernama Mannheim yang kemudian tulisannya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Problem of Generations itu di tahun 1952 yang dia mengatakan atau menuliskan dalam bukunya tersebut bahwa perbedaan pengalaman historis itu dia katakan membentuk kesadaran generasi sehingga akhirnya membuat tiap generasi itu punya lensa tersendiri, lensa yang berbeda dalam memandang dunia. Nah, itu untuk memotret sebuah fenomena yang ada dalam peradaban Barat saat itu, ya tadi pasca Perang Dunia II itu, ketika muncul perbedaan tajam antara generasi tua mereka dan generasi muda mereka dalam beberapa pandangan, misalkan ketika memandang Perang Vietnam itu seperti apa dalam aspek politiknya, kemudian ketika memandang budaya seperti selera musik, bagaimana pakaian, ukuran-ukuran pakaian yang dirasa pantas atau tidak pantas, berkaitan dengan seksualitas seperti mulai muncul itu liberalisasi ide-ide liberalisasi seksual untuk kemudian kemudian dianggap sebagai lifestyle. Nah, itu ada kemudian generasi sebelum generasi mudanya itu memiliki perbedaan pandangan yang kemudian mereka katakan ditulis oleh Mannheim itu tadi itu karena mereka dibesarkan oleh pengalaman historis yang berbeda sehingga mereka punya lensa yang berbeda dalam memandang dunia. Itu sebenarnya dari sisi kemunculan awalnya seperti itu begitu. Tapi kemudian dalam perjalanan ya nanti kita akan melihat generation gap itu makin lama makin populer dan justru malah menjadi semacam komoditas gitu yang diulang-ulang bahkan bisa jadi dijual begitu terutama di media dan dunia industri yang nanti dilengkapi dengan sebuah narasi pengelompokan masyarakat itu Bu Novi. Jadi di masyarakat itu terdiri dari berbagai generasi, ada generasi boomers, ada generasi X, ada gen millennials, atau gen Y, atau kemudian ada Gen Z, Alpha dan seterusnya. Nah, dilengkapi dengan pemberian atribut. Kalau gen boomers itu seperti ini, kalau X itu begini, milenial itu begini, Z dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau kemudian kenapa dia disebut sebagai gap generasi? Gap itu kan berarti ada sebuah celah atau jurang begitu ya. Ya karena memang digunakan untuk mewakili sebuah makna yang memang ingin mereka sampaikan. Ada jurang pemisah ini memang antara generasi satu dan generasi yang lain. Ini dalam sejarahnya tadi ya, ini versi barat ya, berarti kan ya, dalam peradaban barat. Mereka mengatakan ada jurang pemisah yang membuat akhirnya cara berpikir, bertindak, keyakinan, bahkan selera yang ditunjukkan oleh anggota dari masing-masing generasi itu berbeda. Itu bisa kita dapatkan statement tersebut di publikasi ilmiah Helion, yaitu sebuah jurnal ilmiah internasional yang juga diterbitkan oleh Elsevier. Kemudian dari adanya jurang pemisah yang kemudian mereka sebut itu, ya, yang membuat setiap anggota generasi ketika berbeda dia punya cara berpikir, bertindak, keyakinan, selera yang berbeda, itu mengantarkan pada terjadinya ketidaksinkronan komunikasi. Gak nyambung antara generasi tua dan generasi muda, itu kemudian mereka katakan, mereka sebutkan menjadi fakta bahwa selalu berakhir pada sebuah konflik atau sebuah ketidaksinkronan, kesalahpahaman antara gen tua dengan gen muda, membuat mereka jurang pemisah itu juga membuat mereka memiliki standar moral yang berbeda, visi hidup yang juga akhirnya itu nggak lagi sama, nggak selaras, itu juga berbeda, sampai pada tataran eh, adanya konflik dalam pengasuhan bahkan pendidikan, sehingga yang tadinya atau sebelumnya nilai-nilai orang tua itu dianggap harusnya itu layak untuk diteruskan dan diwariskan kepada anak-anak atau generasi mudanya,
dengan adanya gap generasi tadi itu dikatakan bahwa nilai orang tua itu nggak lagi dipandang relevan bahkan dan nggak layak untuk menjadi nilai anak. Anda otomatis nggak bisa seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang kemudian terjadi di dunia barat. Kalau mau kita telusuri lebih mundur lagi ke arah konsep yang mendasarinya, sebenarnya eh, adanya gap generasi yang kemudian ujungnya nanti itu juga mengantarkan pada konflik generasi, kan nggak sekedar ada jurang, tapi bahkan mereka akhirnya bermusuhan itu memang antara generasi tua dan generasi muda ini nggak cocok terus itu yang kemudian konflik itu ya, yang didefinisikan juga oleh sosiolog barat itu bahwa yang namanya konflik generasi itu adalah adanya ketegangan antara generasi muda dengan generasi tua karena ada perbedaan mendasar dalam nilai, norma, pilihan hidup serta pandangan tentang kemandirian dan otoritas ya. Itu kalau kemudian kita dudukkan gitu ya, sesuatu yang sangat wajar terjadi dalam konsep sosiologi barat atau peradaban barat. Kenapa? Karena memang eh, peradaban barat itu yang sekuler itu punya pilar paling tidak dalam hal ini itu yang berpengaruh ya dua pilar utama filsafat barat modern yang berpengaruh kepada munculnya gap generasi dan sampai mengantarkan pada konflik generasi. Apa itu dua pilar utama filsafat mereka itu? Yang pertama adalah bahwasannya kan Barat itu memiliki pandangan menjadikan individu itu kan sebagai center dalam perhatian, pusat dalam kehidupan sosial. Setiap orang itu justru dianjurkan dan diminta disuruh untuk mengejar pemenuhan diri secara mandiri yang itu dilepaskan dari tanggung jawab secara kolektifnya. Justru pandangan terhadap masyarakat itu ada pandangan kedua gitu kan ya. Tapi kebebasan individu itu menjadi sesuatu yang tempatnya itu diutamakan. Negara justru hadir untuk menjaga hal tersebut. Nah, ketika kemudian nilai-nilai seperti kebebasan individu, kebebasan berekspresi, kepemilikan individu, menentukan nasib sendiri itu jadi fondasi utama. Lalu kemudian mereka tetapkan itu sudah boleh untuk dimiliki oleh generasi ketika mereka sudah berusia sekitar 18 tahun karena ukuran mereka menetapkan itu anak yang sudah dewasa itu di usia itu, maka tentu saja kita akan mendapati generasi muda yang tampilannya adalah dipengaruhi oleh ide ini individualisme ini tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pilar yang kedua itu relativisme nilai. Jadi di barat itu mereka kan tidak memiliki sebuah acuan tuntunan hidup yang sifatnya itu pakem sebagai sebuah standar yang sifatnya langgeng. Tetapi nilai moral yang dalam masyarakat barat itu tidak bersifat tetap. Dia selalu berubah, dia selalu ditafsirkan ulang, dia selalu diinterpretasi untuk disepakati mana yang kemudian mau diambil dan ditetapkan sebagai nilai bersama kan gitu. Nah, ketika sesuatu standar itu boleh dirubah terus, ya, maka satu hal yang dianggap di generasi atau tahun sebelumnya itu adalah sebuah nilai moral yang baik, itu adalah kesopanan, itu adalah sesuatu kebaikan, kemuliaan mungkin bahkan, maka pada generasi yang berbeda, tahun yang berbeda, itu bisa jadi dianggap usang, dianggap mengekang, dianggap menjadi sesuatu hal yang menimbulkan masalah oleh generasi pada saat generasi itu berbeda gitu, mungkin generasi berikutnya. Jadi dari sini saja kita bisa melihat bahwa akhirnya memang setiap generasi yang di barat itu mereka akan membawa kerangka nilai baru yang mereka katakan itu ada sebuah hal yang kekiniannya, yang terbarunya, yang paling mendekati kondisi nilai-nilai ideal yang mereka inginkan, yang itu akan berbenturan dengan nilai-nilai generasi sebelumnya. Sehingga dalam kondisi ini kita bisa paham konflik antar generasi kalau dalam peradaban barat yang sekuler ini itu pasti tak terelakkan. Itu keniscayaan begitu.